yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang di atas dan di bawah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan masih adakan untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah hari ini Engkau berkenan dengan ibadah kami. Itu sebabnya Tuhan kuduskan kami, ampuni kami segala kesalahan dan dosa kami. Mungkin yang kami sadari atau tidak sepanjang hari dan selama seminggu ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, agar ibadah kami, hidup kami berkenan kepadamu pada hari ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, urapi kami semua, pelayan-pelayan yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani-Mu hari ini. Urapi Tuhan dan jadikan saluran berkat buat umat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan apapun yang menjadi masalah umat-Mu hari ini, ada pertolongan yang pasti Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau katakan Tuhan Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pujian, hormat, kemuliaan kami dapat berikan kepada Engkau Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
kasih-Mu yang selalu tak terhingga di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan, mari kasih salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bakurapan di kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Bila saudara saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Betapa Haleluya. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bakurapan. Bakurapan
memberikan persembahan. Mari saya mengundang petugas kolektor untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di saat siang hari ini kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami Tuhan, memberkati gereja kami, memberkati jemaat Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi pekerjaan usaha, semuanya diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala
kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membawa doa kami membawa syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan
Kami mengimani Tuhan apa yang kami pujikan pada pagi hari ini, bahwa Engkau terlalu amat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bisa ada oleh karena kasih karunia Tuhan, bahkan kami bisa memuliakan Tuhan oleh karena berkat-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami butuh firman-Mu yang terus membangun iman kami, memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, terlebih Bapa menumbuhkan iman kami. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan yaitu penanggalan Ibrani. Beberapa waktu yang lalu di Palem saya menyampaikan 5784. Kenapa saya mengikuti tema ini? Karena saya lihat ada beberapa hal-hal yang penting kita pelajari. Waktu 83 tahun 2023, Bapak Ibu, itu sebetulnya disebut Pei Gimel. G itu Gimel. Gimel itu artinya angka penebusan, huruf G secara huruf gramatia Yahudi, ya. Penebusan. Dan itu Bapak Ibu tahu di sana terjadi masalah waktu itu pas 7 Oktober. Saya bukan YouTuber, jadi orang nggak tahu kalau saya ada di Israel. Orang tahu saya di Israel ada bom, itu karena di YouTube dikeluarkan, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu di sana terjadi masalah rame karena seorang anak muda pinter luar biasa, matanya rusak satu katanya, tapi nggak rusak, tapi normal, cuma satu nggak bisa lihat. Itu pinter luar biasa, tanpa belajar Taurat bisa menelaah Taurat, bisa memberikan karunia kesembuhan, orang sakit, orang mati dibangkitkan. Sampai akhirnya Yahudi Ortodok mengatakan inilah Mesias yang akan datang. Bapak Ibu, Mesias artinya akan datang, itu disebut Yamukah Rav Salomo Yehuda. Anda bisa cari di YouTube, itu sudah keluar di YouTube, ya di Google. Yamukah Rav Salomo Yehuda, Bapak Ibu. Itu dikatakan akan menjadi tokoh. Kenapa saya kaitkan ini? Karena Menteri Pertahanan Israel mengumumkan bahwa di sebelah Dome of the Rock direncanakan dibangun Bait Allah. Dome of the Rock yang pernah ke Israel, yang emas, bukan Aqsa. Aqsa itu yang hitam. Yang emas itu Dome of the Rock. Itu dulu tempat Ishak mau dibunuh di sana. Terus dibangun Bait Salomo di situ. Lalu diratakan dengan tanah oleh Titus, dibangun lagi menjadi Dome of the Rock. Jadi tempat bukan ibadah itu, bukan tempat ibadah. Ada batu di tengah-tengah bait kubah emas itu. Di sampingnya akan dibangun. Saya kait-kaitkan kalau ini sampai benar-benar dibangun dan diizinkan, Bapak Ibu, mengerikan loh. Mengerikan gimana? Orang yang diangkat Mesias ini, Bapak Ibu, Yahudi bilang Mesias. Kita bukan Mesias, Mesias kita sudah datang. Siapa Mesias kita? Yesus. Kita menunggu Mesias datang kali kedua. Dia menunggu Mesias datang kali pertama. Ini beda, ya. Jadi mereka butuh Bait Allah. Dan Anda perhatikan di Tesalonika bahwa akan berdiri di Bait Allah yang mengatakan akulah Allah dan dia adalah anti Kris. Anda perhatikan, saya bukan menghakimi, tapi kita perlu memawas diri, waspada. Anda perhatikan keadaan dunia sekarang. Orang Kristen teriritasi begitu banyak. Selama saya pelayanan dari Belanda sampai ke Norwegia, saya cuma bisa nangis. Kenapa yang undang saya bukan gereja, mohon maaf ya. Mohon maaf tidak nyindir gereja. Gereja itu selalu perhitungan. Kalau 2 suami istri, ongkosnya berapa, lalu hotelnya berapa, kasih makannya berapa hari, lalu dapatnya berapa. Saya kan tidak terkenal. Kalau YouTuber terkenal, namanya dari YouTube, saya kenal. Walaupun khotbahnya salah tetap dia bilang dari YouTube. Ada yang pendeta bilang begini, gak perlu baca-baca Alkitab. Saya jadi sebel kalau baca Alkitab. Loh, pendeta sebel baca Alkitab. Edan itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada sebel baca Alkitab, saya tanya, ada sudah bertobat belum? Minimal saya baca Pak, cuman 1 pasal ini doang atau cuman 5 ayat. Anda mesti setiap hari ada renungan. Karena manusia tidak hidup dari roti, tapi juga firman Tuhan. Makanya setiap pagi saya kadang-kadang ngirimi orang ayat supaya mereka membaca firman. Cuma 1 cuplik. Tapi 1 cuplik itu menjadi makanan kita. Kadang-kadang ayat itu membangun kita. Kadang-kadang ayat itu menegur kita. Jangan cuma mau yang dibangun ya. Nah, 2024 itu kemarin yang disebut Pei Dalet. 4 itu Dalet, itu pintu. Pintu sudah terbuka, pintu berkat juga, pintu pokoknya macam-macam pintu.
Nah hari ini saya akan melanjutkan tanggal 34 nanti, hari raya Yahudi Rosh Hashanah 5785. 80 itu P, itu artinya perkatakan, P itu deklarasikan, P itu dari mulut kita perkataan yang keluar apa? Ya, P 80. 5 itu artinya hai. Hai bisa hidup. Hai itu membangun. Jadi perkataan kita belajar yang membangun, belajar kata-kata kita yang hidup, membuat orang itu menjadi semangat. Hati-hati loh Bapak Ibu, sering nggak sadar kita punya anak, mungkin nggak terlalu pinter. Ya, jangan dikatakan goblok lu kayak bapak lu. Bodoh lu tolol, mama udah habis-habisin uang. Itu menciptakan anak itu bodoh. Anda yang menciptakan. Contohnya, siapa penemu lampu? Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Dikatakan imbecil. Sekolah gak bisa ngajar, suruh bawa pulang aja. Mamanya bilang, no lu bukan orang bodoh. Lu orang pinter. Belajar. Habis uang berapa mamanya? Sampai mulai gede. Itu di rumah homeschooling dia, belajar sendiri. Mamanya yang ngajar, terus diajar. Apa yang terjadi? Dia menciptakan lampu. Gagal. Bukan gini, dadah habisin duit, percuma. Jangan habis-habisin duit. Enggak. Coba lagi. Ketemu sampai hari ini Anda pakai. Apa itu? Lampu. Bapak Ibu di sini saya belajar banyak. Saya kadang-kadang masih terlontar kata-kata negatif. Saya ini maaf ya, saya orang jalanan dulu, bukan orang baik. Saya orang jalanan, kenal Tuhan pun jalanan, di jalan. Bapak Ibu, sampai disekolahkan dulu sama polisi, namanya Komdak dulu, Bapak Ibu ya. Di sana saya baru ketemu Tuhan. Maka itu kadang-kadang kasar, jangan kaget, disuruh jadi gembala saya nggak bisa. Beda dengan gembala saudara, mungkin lembut, saya nggak bisa. Saya kalau ada pemain musik terlambat, jangan naik lu, jangan naik. Latihan aja lu main macam-macam, untuk Tuhan macam-macam, jangan naik. Kenapa? Tuhan kalau kasih kita udara terlambat 3 jam, mampus kita. Lu mau main kok terlambat. Yang melayani jangan main-main kalau pelayanan. Maka saya maaf ya, kalau saya repot Bu Wiwi nggak bisa, terlambat loh ini. Kenapa? Saya malu kalau datang jemaat sudah siap, saya baru datang. Apalagi gini, sudah datang belum? Belum, tambah 1 lagu lagi. Datang, tambah 1 lagi, pendeta belum datang. Ada loh pendeta begitu supaya kelihatan ngetop. Loh kok bisa begitu Pak? Saya sama seorang pendeta, sama saya. Kita berangkat yuk. Ngapain Masih lama ini, di sana ngapain? Ya nggak apa-apa, kita nunggu Jumat. Jangan kayaknya nggak laku aja gitu. Loh, Bapak Ibu, kalau datang duluan itu nggak laku pendeta. Jangan dianggap nggak laku Bapak Ibu. Saya laku banget loh, Bapak Ibu kayak kacang. Walaupun simatupang, siang malam tunggu panggilan Bapak Ibu. Cuma saya nggak bisa jadi gembala, saya terlalu keras. Bukan keras, tegas sebetulnya Bapak ya. Karena melayani latihan yang sungguh. Jangan terlambat, mohon maaf ini contohnya kebetulan pemain musik. Ya, kalau terlambat enggak usah naik. Kan enggak ada pemain musik Pak. Zaman dulu akapela pun bisa. Urapan Tuhan karena Anda serius memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu, dari bibir kita keluar sesuatu yang positif. Ayo kita baca yuk. Ya, jadi tahun ini belajar. Mulai tanggal 34 itu memasuki 5785. P, hey. P 80, hey itu 5, hidup. Hurufnya begini ya di dalam Ibrani. Ayo kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Ayo kita baca. Amsal pasal 15. Saya nggak banyak baca ayat ya Bapak Ibu. Ada banyak ayat yang dalam ayat yang kita lihat tapi saya nggak baca semua nanti. Ya, 15 ayat yang keempat. Bisa ditayangkan kalau ada? Nggak ada? Layar suci nggak ada? Sudah ketemu Bapak Ibu? Amsal 15 ayat yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini Amsal mengingatkan lidah. Yakobus mengatakan lidah itu benda kecil di dalam tubuh kita, tapi bisa membakar hutan. Itu loh, orang itu jual apa? Jual pecel pakai celana. Betul enggak? Betul enggak? Itu jual bakso itu dikasih celana. Ya, itu baru beda, dikasih celana dengan pakai celana. Orang jual bakso pakai celana enggak? Ya pakailah. Masa telanjang. Tapi pikiran orang di dalam baknya diisi celana. Bapak Ibu coba perhatikan, ini sedikit tapi membakar hutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan hati-hati, terutama dalam keluarga. Ketika Anda, saat Anda terjepit, jangan Anda bikin mati gua, mati, sipun gua, puasi gua.
Wah, kalau saya tak doakan puasi bener. Anda tahu puasi enggak? Hidup enggak, mati enggak. Coba. Hidup ini tidak begitu. Bapak kok begitu dong? Saya ini keadaan sulit. Saya pernah alami 4 tahun tidak punya pelayanan, tidak punya uang masuk. Saya pernah alami. Bukan katanya. Kenapa? Saya pelayanan lulus sekolah teologi saya salah satunya dosennya Stephen Tong. Saya melayani di gereja Protestan. Begitu 4 tahun pelayanan saya itu ada banyak hal yang saya lakukan Bapak Ibu. Orang sakit tumpang tangan sembuh. Bukan karena saya, karena Tuhan. Kalau saya mendoakan orang buta berjalan, lumpuh melihat itu pasti. Betul. Anda percaya nggak orang lumpuh tak doakan bisa berjalan? Nggak bisa, itu cuma Tuhan. Kalau saya orang lumpuh melihat, buta berjalan. Karena cuma Tuhan punya otoritas. Jangan sombong, banyak pendeta sombong. Gue cuma gini doang berdiri. No, lu dipakai hari ini, besok belum tentu dipakai. Karena karunia itu tidak permanen. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jujur saya lakukan itu. Tiba-tiba dilaporin. Katanya Jinarko sekarang ini karismatik. Loh, kalau pendeta nggak punya karisma gimana? Kita harus punya karisma. Minimal karisma bisa menerangkan firman. Karisma bisa mengajak orang. Itu karisma. Karisma yang lainnya macam-macam Bapak Ibu kan. Wah nggak bisa dipanggil di sidang klasis. Saya marah. Saya kan orangnya sedikit temperamental Bapak Ibu. Sudah bertobat hilang? Belum, proses. Ada nggak yang dulu suka marah tiba-tiba terima Tuhan? Ada yang gitu nggak? Ditonjok orang diem aja. Ada nggak? Ada? Kalau ada maju ke depan saya coba. Nggak mungkin. Anda aja kalau dulu diomongin orang, gila siapa yang ngomong? Pasti begitu kan? Sekarang berbeda sedikit. Ntar gue cari dah orangnya. Lebih lembut. Kalau dulu siapa dia? Gak gue cari. Kalau sekarang ya agak lembut sedikit lah. Tapi tetap itu panas hati masih ada. Karena kita tidak dibunuh. Kau disalibkan bersama dengan Yesus. Karena apa? Aku disalibkan bersama. Disalibkan belum mati. Kadang-kadang gejolak masihan. Bapak Ibu. Nah itu proses. Bapak Ibu, saya lanjutkan di sini. Jadi dalam kehidupan saya kadang-kadang masih ceplos. Mobil baru, masih baru Bapak Ibu. Ya. Ada anak di Bandung, di tempat parkir, keluar dari sana, parkir jalannya ke sana, ya harus ke sana, ini masuk ke sini, nabrak mobil saya dua. Karena penyok lah, penyok. Ya udah mau di mana, nggak punya duit, bapaknya juga nggak tahu di mana, dari tempat parkir diambil mobilnya itu. Ya udah kata istri saya udah apa biarin. Istri saya selalu ya udah aja Bapak Ibu. Tapi hati saya lu enak ya udah. Ini ongkos memperbaiki. Singkat cerita dibawa ke bengkel akhirnya cuma 1 juta. Ya dibetulin aja lagi dipanasin gini. Kan plastik itu duk balik lagi. Nggak lama baru-baru ini hampir 2 bulan. Anterin cucu les Bapak Ibu. Di lampu merah dekatnya mall itu. Kelapa Gading sebelah sana ya. Perempatan gini. Saya pergi sana mau ngambil. Dipotong aja sama orang. Dipotong. Plat nomornya DK Bali. Nuh, dia kok motong? Gue sudah ngerem dipotong, copot. Bapak Ibu yang ketabrak kemarin itu copot. Waduh, saya turun udah lupa, naik lagi. Turun, saya bilang turun kamu. Kalau merasa nggak bersalah saya marah. Karena dia merasa bersalah, ya udah mau gimana? Ya alhamdulillah ya sudah merasa bersalah, masa mau dipukulin kan enggak? Ya udah, Bapak Ibu. Akhirnya mau perbaikin lagi, servis lagi. Nah, di situ kadang-kadang dalam kehidupan kita itu ada satu proses. Ya. Kenapa kata-kata itu menciptakan sesuatu yang sering Anda gemakan katanya Amsal, kalau Anda sering menggemakan akan Anda nikmati. Mati bener. Enggak tahu mati usaha Anda, mati apa? Makanya itu kadang sulit. Yes, ini dunia sulit loh. Alkitab itu akan digenapi secupak gandum sedir pasti. Negara kita belum tahu. Negara kita banyak orang pintar, tapi orang jujur tidak banyak. Itu Anda perhatikan. Kalau Anda lihat status saya, Indonesia banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Kalau di atas jujur semua, negara kita sudah naik, negara kita di atas. Karena kekayaan kita banyak. Lalu bagaimana keadaan ini? Pajak dinaikkan? Yes. Pajak semua naik. Ya, Anda bangun rumah lebih 250.000 nanti akan dipajakin. Ini gila enggak? Amsal Sulaiman mengatakan kalau negara selalu mengejar pajak maka dia meruntuhkan negeri itu sendiri. Amsal tulis pasal 28 Anda cari nanti. Ya. Diruntuhkan. Perancis, civil war, langsung diserang ke istana, dibunuh gara-gara pajak naik terus. Bangladesh kemarin.
Anda perhatikan, setiap ada pajak yang terus membengkak, rakyat nggak mampu, akan terjadi chaos di dalam satu negara. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kekristenan belajar kita lihat situasi sulit, yes. Keadaan susah, yes. Tapi imani, Tuhan pasti buka jalan. Seperti pujian ini, karena Tuhan itu selalu baik. Jangan bilang, gimana Pak? Apalagi sudah menjelang Natal, ya, dikunjungi Pak Gembala mungkin datang ke sana. Wah, ini mau minta duit buat Natalan ini. Ya. Gimana kan? Aduh Pak, susah Pak, sepi Pak, ekspor impor aja susah Pak sekarang. Ini Pak, Anda betul-betul susah loh. Apa yang kau ucapkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Kok bisa begitu? Karena kata-kata kita itu sama dengan doa. Anda percaya enggak yang sedih Anda ucapkan itu sama dengan Anda berdoa. Pulau Christmas itu banyak orang aborigin. Saya pernah saksikan belum di sini. Ada pohon besar. Buat jalan ini harus dipotong itu. Tapi orang aborigin takut karena pohon itu ada nyawanya. Kok bisa ada nyawanya? Setiap dia potong begini itu keluar darah. Padahal itu bukan darah, itu sebetulnya getah. Cuma getahnya warna merah, Bapak Ibu. Jadi nggak berani. Lalu gimana solusinya? Seluruh warga di sana tiap hari suruh bicara sama pohon ini. Mati kamu, mati kamu. Setiap orang harus mati kamu, mati kamu. 1 tahun pohon itu kering. Baru dipotong. Karena kepercayaan dia seperti itu terjadi. Loh Pak, itu benar Pak, yes. Bapak Ibu, ini gambaran, contoh, tapi ini fakta. Ya, bukan bohongan, fakta. Maka itu kepada anak, kalau anak Anda nilai yang jelek, Mama udah habis uang banyak, goblok banget lu belajar. Jangan. Kamu itu sebetulnya pinter, cuma kamu enggak mau belajar. Perkataan Anda dengan iman, anak ini akan dibangun. Contohnya Thomas Alva Edison. Masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi perkataan kita itu apa? Kadang-kadang kita suka jelek-jelekin orang senang loh. Padahal belum tahu kebobrokannya. Saya banyak orang yang jelekin saya itu banyak. Bapak Ibu kalau Anda dengar jelekan saya banyak. Banyak orang bilangin Pak Jenarko ini begini. Yes. Pak Jenarko itu masih jual narkoba. Tidak. Kalau dulu jual narkoba. Yes. Sebelum saya bertobat saya penjual narkoba. Ya. Tahun 76 saya penjual narkoba. Ya Bapak Ibu. Tapi bukan itu, disitulah saya ketemu Tuhan. Gara-gara itu saya ketemu Tuhan. Karena pas dulu agama nggak percaya. Bapak saya pendeta Buddha, Bapak Ibu, bapak saya itu pendeta Buddha. Kalau Anda lihat foto bapak saya nanti di sini ya, saya bawa enggak ini. Itu bapak saya pendeta Buddha, mama saya itu orang Kristen. Saya Madura, agama Islam. Coba Anda lihat ini. Bapak saya sekolah dari Jepang. Ya, gantengnya kayak saya kan, persis kan. Namanya anaknya ya pasti sama dong. Bapak Ibu, saya katakan agama itu bohong. Semua diajar begini-begini supaya baik. Sebetulnya ini loh. Kalau orang bilang dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Mensana in corporino sano. Tapi sekarang falsafah itu enggak ada. Dalam dompet yang tebal ada jiwa yang tenang. Betul enggak? Betul, salah. Belum tentu orang duitnya banyak itu jiwanya tenang. Ya karena uang yang dapat korupsi, karena mungkin dia ada satu salah. Ada, orang duitnya banyak, bingung Bapak Ibu, bingung. Jujur, saya pernah diundang khotbah dalam ibadah perkabungan. Karena pendeta pada tutup semua, hari Senin harus cepat dibawa ke Jawa Timur. Nggak ada pendeta, karena ada yang salah satu kenal saya di WhatsApp saya. Pak bisa telepon Pak, boleh apa? Halo Pak, bisa nggak bantu Pak? Ntar sore Pak tutup peti dari keluarga ini. Saya nggak mau sebut namanya. Kalau saya sebut Anda pasti tahu lah. Orang terkenal Bapak Ibu. Ya, sampai terkenal di sini Alkitab, di sini pistol. Ini Alkitab, di sini pistol. Ya, tangan kirinya Alkitab, tangan kanannya pistol. Bapak Ibu, saya kasihan juga ini. Pendetanya nggak ada. Pendeta itu kalau Senin tutup, HP-nya mati semua. HP saya 24 jam nyala. Bapak Ibu, Anda telepon saya pasti jam berapa aja ada. Ya, oh gimana jam berapa di sini? Ya udah saya datang pelayanan tutup peti. Waktu saya khotbah, waktu pujian dia nggak ngomong karena saking kencangnya mungkin suaranya nggak dengar. Waktu saya khotbah ngomong terus dia orang. Saya tahu tuh orang bosnya ini, orang kaya ini. Tolong Bapak bisa diem atau tidak? Atau Bapak berdiri di sini Bapak yang khotbah, saya pulang. Itu benar kalau Anda ngomong terus, lebih baik Anda yang khotbah, gue pulang, gue nggak cari amplop. Gue ingin sampaikan berita firman Tuhan seperti yang diundangkan. Ya kan Bapak Ibu. Lu hargai dong yang meninggal. Langsung diam. Semua karyawannya lihat. Gila lu bos gue dimarahin. Begitu selesai saya nggak mau makan. Saya pulang. Kenapa? Enak saya lihat orang begitu.
Mentang-mentang lu orang kaya bayar gua, saya enak sendiri. No, firman Tuhan lu hargai bukan gua. Gua orang jelek, nggak usah dihargai apa-apa. Tapi firman Tuhan hargai. Ya Bapak Ibu, maka itu Anda kalau ibadah, jangan ada Anda main HP tidak dengar firman Tuhan. Anda terkutuk. Karena apa? Anda meremehkan firman Tuhan. Kalau Anda tidak siap ibadah, jangan ibadah. Tidur di rumah. Besok baru Anda siap, baru ibadah. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir loh Bapak Ibu. Anda percaya Tuhan itu hadir? Kalau nggak percaya, Anda keluar pulang. Tuhan itu hadir. Karena dia ada di mana? Mana? Perhatikan di sini loh. Jangan bilang tidak loh Bapak Ibu. Ada orang Kristen, pendeta, pindah. Mana ada kekuatannya Alkitab? Mati Bapak Ibu. Lo bener loh, jangan macam-macam. Saya bukan nakut-nakutin Anda. Saya di orang jahat, nggak percaya sembarang. Orang beragama apa kayak kecap. Tapi sekarang Bapak hati-hati. Jangan macam-macam. Dalam perkataanmu tahun depan ini juga mulai sekarang. Belajar yang positif. Kenapa? Dikatakan dalam Alkitab. Apa yang kau ucapkan itu akan aku lakukan. Bilangan pasal yang ke-14 kalau nggak salah dikatakan. Apa yang kau katakan di hadapanku aku akan lakukan. Di hadapan Tuhan Anda bicara ya karena Tuhan maha hadir. Apalagi ini. Ya Tuhan. Aduh oh my God. Kalau bahasa Inggris kan. Hati-hati loh, oh my God yang bagaimana? Sering orang tanpa sadar itu cuma apalan. Pendeta, sukanya haleluya, haleluya, suka begitu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di tengah jalan, mobil saya ketabrak dari belakang. Saya kesel, saya turun Bapak Ibu, saya mau tonjok dia. Oh puji Tuhan, haleluya. Loh, mau nonjok orang puji Tuhan, haleluya gimana Bapak Ibu? Itu kan salah, perkataan yang salah. Satu lagi Bapak Ibu, saya dengar kemarin. Saya dengar sama istri saya bilang, ini oh pendeta. Ya, ngomong begini, begitu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sulit kita masuk ke dalam tulisan amin, amin, ada amin. Loh, masuk yang sulit kok ada amin? Anda mau amin? Apa arti amin? Amin apa? Apa amin? Oh, jadilah demikian. Ya, amin, betul itu nggak salah. Bukan amin tukang yang jual pulsa kan, ya Bapak ya. Amin itu dalam bahasa Ibrani AMN, Alef, Me'elech, Ne'eman. Alef itu raja. Me'elech itu, Alef itu satu-satunya, Me'elech itu raja, Ne'eman yang setia dan bisa dipercaya. Jadi ketika Anda ngomong amin, satu-satunya raja yang setia dan bisa dipercaya, Bapak Ibu. Nah jadi perkataan sering keliru, kayak Hosana. Hosana sering ada nyanyian yang salah kan? Hosana itu satu-satunya pertolongan dari sana. Tapi kita salah dalam nyanyian, lagunya nggak cocok ya, ada banyak. Karena Indonesia banyak tanpa disadari kata-kata yang salah sering diulangi. Contohnya, Yesus menebus dosa kita. Betul? Betul apa salah? Ayo jawab aja. Yesus menebus dosa kita. Betul apa salah? Salah. Yesus menebus kita dari dosa itu yang benar. Ngerti maksudnya? Saya berikan contoh. Ketika kita jatuh dalam dosa, itu dosa. Anda jatuh. Yang ditebus apa? Dosa. Yang ditebus kita. Sama Anda bawa tukang ke Pegadaian. Pak, taruh Pak, dapat duit. Anda taruh di Pegadaian. Besok bulan Agustus Anda datang menebus. Anda datang menebus yang ditebus Pegadaiannya apa? Barang Anda. Barang, ngerti maksudnya? Yesus tidak menebus dosa, tapi menebus kita dari dosa. Kalau mau pakai dosa, menghapus dosa. Yesus menghapus dosa kita, itu yang benar. Bapak Ibu ya, ini sedikit kadang-kadang kecil, tapi artinya gede. Orang Kristen tuh kadang-kadang sudah terbiasa, Anda biasa. Naik kemana? Kalau naik kemana? Pasti ke atas dong. Ayo naik ke atas, ayo. Emang ada naik ke bawah? Turun ke atas. Ya kan? Makanya Anda jelasin turun ke bawah. Karena turun tuh pasti ke bawah, naik pasti ke atas. Makanya sekarang gini, ayo naik yuk. Nggak usah, naik kemana? Oh bego banget dia. Naik pasti ke atas. Maju ke depan, mundur ke belakang. Bapak Ibu. Ya, jadi hal-hal yang kecil. Nah terus kembali lagi. Di dalam Alkitab coba kita lihat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita baca sebentar. Udah ketemu? Karena bisa ini. Ayo 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam
dalam perkataanmu juga. Perkataan kita. Seseorang dilihat, ya orang ini cetek banget. Karena dari perkataannya dia tidak membangun. Perkataannya sering mencela. Di dalam pertemuan ngomong-ngomong banyak. Ngomongnya selalu judgment orang. Bapak Ibu hati-hati loh. Sekali waktu Anda juga akan dihakimi oleh orang lain. Nah, jadi dalam perkataan mesti hati-hati. Kita bisa bercanda, saya suka bercanda orangnya. Bapak Ibu tahu kalau saya ketemu Anda tongkrong-tongkrong di sana, atau dekatnya jalan tembus mau ke Pulau Gadung, ya ada bendera hijau di sana kan, di sana tahu nggak pojokan? Tahu nggak jalan tembus dari Geding sana itu, apartemen pojok sana? Kan ada jalan tembus sekarang menuju ke Pulau Gadung. Kan ada satu tempat kayak pos, ya ada bendera hijau. Kadang saya di sana. Untuk apa? Bukan nggak ada kerja Bapak Ibu. Siapa yang mau menjamah mereka? Mohon maaf ya. Pendeta sekarang begini, saya buka loh. Wah gereja di Kelapa Gading 4 bulan bisa 700. Goblok lu katanya orang sing lainnya. Bego lu. Kenapa? Itu jemaat gua dikuras. Dia bukan nginjil. Anda nginjil 1 orang setahun bisa Anda menang, ini hebat. Kecuali orang, ya Pak dari gereja mana Pak? Pak Samuel sih, ngapain Pak di tempat saya aja, Bapak melayani, sana gerejanya sepi, tempat saya rame Pak di mall, kalau habis makan, habis kebaktian bisa makan Pak, enak loh Pak. Pindah, kenapa? Orang yang tidak punya iman itu gampang diombang-ambingkan. Bapak Ibu ya perhatikan ya, orang tidak punya iman gampang diombang-ambingkan. Kena omong pindah. Pendeta pun kalau nggak punya iman bisa diombang-ambingkan. Anda lihat sekarang di YouTube aja, medsos. Ya, pendeta yang hebat, yang saya kagumi. Sekarang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Gila enggak? Yesus bukan juru selamat, ngapain lu ngabarin Yesus? Bapak Ibu, Yesus bukan juru selamat bagi Anda, ngapain lu ke gereja? Pertanyaan itu, ngapain lu ke gereja? Ya kan, lebih baik mancing Bapak Ibu. Kalau enggak mancing ikan berkonde, Bapak Ibu enak. Ya kan, ngapain mesti ke gereja? Satu-satunya jalan keselamatan, bukan. Banyak jalan lain anak muda. Itu ada jual kafe di sana. Sering nongkrong di situ. Karena teman-temannya anak saya. Saya bilang kalau begitu ngapain jadi pendeta? Sekarang dicopot. Pendeta main-main. Kalau Anda sudah ditabiskan jadi pendeta, pertahankan sampai mati. Karena jabatan itu dari Tuhan diberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi. Dari perkataan kita menjadi teladan. Jangan sampai kita direcehkan. Karena apa? Karena perkataan kita itu selalu dikatakan orang, lu ngomong apa tadi? Lu gak bener. Bapak Ibu kalau di Jawa ini ya, maaf. Semakin kata-katanya jelek itu semakin akrab. Percaya Bapak Ibu. Saya sudah jadi pendeta ini kalau pulang ke Surabaya, kadang-kadang mampirlah ke tempat-tempat kita dulu untuk bisa nginjil. Ya, saya ke sana. Ngomong, asu kon gitu. Ngerti? Ketemu itu asu kon, ngerti? Tahu asu? Anjing lu, nah gitu. Nah, kalau orang enggak ngerti kurang ajar kan gitu kan. Tapi saya tahu itu keakraban. Lalu dipeluk kita, gimana kabar? Gimana ngomong-ngomong. Nah di situ saya masuk penginjilan Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau dengan mereka seperti itu. Tapi kita belajar tidak. Saya enggak gini, asu kon enggak begitu. Ya apa kabar? Cuma begitu doang. Nah dia ngomong asu ke kita. Tapi kita enggak boleh sakit hati. Karena itu sudah tradisi dari Jawa Timur. Semakin akrab, semakin luar biasa. Nah yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika Anda memberi nama anak juga, wah pakai nama Ibrani Pak, siapa nama anakmu? Yabes. Ada doa Yabes tuh Pak. Anda tahu arti Yabes apa? Ada nama anaknya Yabes, ada lagu doa Yabes. Yabes artinya apa? Yabes itu kesakitan. Jadi ibu ini melahirkan saking sakitnya, Yabes. Nah Bapak Ibu jujur loh, Sarah waktu hamil, dikatakan hamil, dia ngapain? Tuh, dinamai apa? Ishak artinya apa? Tertawa, ada di sini nama Ishak enggak? Suka ketawa enggak dia? Kalau enggak ganti namanya Manyun, enggak ada Ishak. Bapak Ibu itu nama memiliki arti, orang Batak itu mirip-mirip Yahudi. Saya punya teman, siapa? Baru kenal nih, baru sekolah teologi ya. Siapa? Kebetulan marganya saya pakai sekarang, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Bapak. Dia namanya Sanjata Simatupang. Hah? Bener, masa Sanjata Simatupang mau perang lu? Saya bilang gitu. Ya. Loh, enggak.
mak saya lihat saya, waktu saya dilahirkan lihat senjata bapak saya untuk tembak buru babi. Jadi namanya senjata Sima Tupang. Ada Pandana Baban. Betul enggak? Keluar di sini kalau ngomong keluar putih, Pandana Baban dari PDI Perjuangan. Berjuang terus sampai hari ini, Bapak ya. Betul. Panda. Terus apa? Iwan Felix Tampu Bolon. Bapaknya namanya siapa? Siapa? Pengacara Soeharto dulu. Saya ngajak Anda untuk mengerti. Orang Yahudi itu mirip begitu. Gajah Tampu Bolon. Bapak Ibu Yahudi juga begitu. Lihat menara. Magdalena. Migdal. Menara. Dari kota Magdala. Magdala itu artinya menara. Magdalena. Bapak Ibu. Ya. Jangan disebut Ayala. Ayala itu kijang liar. Jadi nama itu Anda perhatikan. Apalagi Anda ngomongin orang, hati-hati loh. Bapak Ibu, ada satu cerita untuk nutup khotbah. Seorang bapak di Cina, Bapak Ibu ya. Di Cina itu orang ini ngeselin orang. Ada cewek ini tidak nikah. Ya, dia ngomong gini, bapak itu begini, ngomong kemana? Bapak ini begini, bapak ini. Sampai dia sakit hati. Begitu sakit didatangi banyak orang, dokter bilang tidak ada penyakitnya. Ditanyalah kenapa lu kok sampai kayak begini sakitnya. Gue sakit hati sama dia, tetangga gue ini. Kenapa? Wah dia jelek-jelekin gue. Dipanggil lah cewek itu. Lu mau gak minta maaf sama dia? Kenapa? Gara-gara lu dia sakit hati begini. Oh gak apa-apa ya gue minta maaf ya. Gak bisa, kalau minta maaf doang gampang. Terus gimana? Beli kapas 2 kilo. Terus beli kapas, Anda tahu kapas? 2 kilo. Sudah, ini kapas 2 kilo. Sekarang lu naik ke atas itu, ada rumah 4 lantai. Naik ke atas. Ngapain? Yang paling atas. Ngapain? Buang sedikit-sedikit itu kapas. Ditiup angin kan? Terbang kan? Sampai habis 2 kilo. Setelah itu kumpulkan kembali. Bisa nggak? Bisa nggak? Sama ucapan kita. Bapak Ibu, saya dijelek-jelekin orang. Dari dulu dijelek-jelekin orang. Banyak jelekin saya. Tapi saya bilang ini no problem. Lu kalau mau tahu jeleknya gua, panggil orang yang benci gua, pasti menjelekin gua. Kalau mau tahu baiknya gua, tanya orang yang mengasihi gua, dia akan bicara baiknya gua. Tapi bagi gua dua-duanya nggak penting. Yang penting pendapat Tuhan bagaimana. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita belajar. Sekarang positif terus, positif. Ekonomi Pak, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Ya, terakhir Bapak Ibu ya, saya ingin sampaikan Anda, saya pulang dari Turki kemarin, hampir 3 minggu yang lalu. Bapak Ibu, orang ini takut. Pak, ini gimana Pak perang? Pak, jangan takut perang. Israel itu aman, selama pintu border masih terbuka, berarti pemerintah itu bisa menjamin keamanan Bapak. Nah, Anda lihat di sini. Terus Bapak itu bilang gini, wah nggak jadilah Pak. Maaf ya, semakin banyak duit orang itu, semakin takut mati. Benar, duitnya banyak, takut gua, takut. Tapi kalau di gereja, cinta Tuhan, amin. Siapa cinta Tuhan? Amin. Betul nggak? Siapa cinta Tuhan? Angkat tangan. Betul nggak? Amin. Ketemu Tuhan mau nggak? Jangan Pak, padahal ketemu Tuhan tuh enak loh, utang beres. Gak usah dipikir. Saya sering begitu Pak, 2017 meledak di udara, banyak. Blang. Pak gimana Pak? Lu jangan takut, ada pendeta, ada pemusik, ada semua komplit. Mati bareng-bareng memuji di sana, ngapain bingung. Dan gak mati sampai sekarang, justru yang bahaya 2005 Bapak Ibu. Keluar dari Israel tidak ada masalah. Begitu sampai di Yordan, saya ada di Hotel Radisson, Hotel Dein, dan Hotel Hilton, 3 hotel dibom. Salah satunya hotel saya di lantai 5, di lantai 2 itu meledak, ada pernikahan orang-orang Yordania yang datang tamu-tamu luar negeri. Tiba-tiba diusir, nggak boleh makan di sini Pak karena dipakai itu. Dikembalikan uangnya, saya makan salah satu restoran namanya Shanghai. Anda tahu ya, yang pernah ke Israel pasti tahu ada 2, Shanghai dan 1 Taiwan, Taipei. Makan, jam 7 makan, selesai setengah 9, pulang dah, ayo pulang. Pulang di jalan, maaf ya, bis kan kayak begini bis. Ya saya duduk depan. Tour leader, pendeta duduk di depan. Tiba-tiba di belakang itu anak-anak saya di belakang semua dengan teman-temannya. Dari Untar, dari mana ikut. Teriak-teriak, Om. Kan perjalanan agak macet, hampir 1 jam lah dari makanan ke hotel. Om, ada apa? Di depannya ada engkau tidur rumahnya teman kebun jeruk sana. Tidur gini, pedagang kimia. Om, sambil gini, apa? Kentut. Kamu bingung, manggil-manggil kok bicara kentut, ngapain sih? Kentut. Ya gak apa-apa lah, lu juga punya, gua punya. Betul gak? Kenapa mesti ribut? Ya ini bau, ya gak apa-apa lah, sampai balik setengah jam udah hilang. Dia bilang itu kan, betul gak? Bahkan di Inggris dikatakan kentut itu terapi untuk kesehatan.
Bener loh, sekarang ketemu loh. Bapak Ibu percaya nggak? Di Inggris itu sekarang ada terapi dari kentut. Jadi semakin bau kentut suamimu, semakin kamu sehat. Loh, mohon maaf ini, kalau Anda sekarang di bis begini ya, tiba-tiba bau, maaf ya, atau di gereja. Biasanya puji-pujian itu, orang ngebom. Haleluya, das. Di belakang. Bapak Ibu, Anda bisa nuduh nggak? Bisa nuduh nggak? Oh ini punya dia, nggak bisa, kecuali suami istri. Ini punya suami gua ini. Dia tahu. Ya. Nah saya ngomong begitu ketawa semua. Ketawa turun masuk hotel. Mau masuk hotel ini. Itu resepsionnya. Wah, please silent, go up. Turun naik. Naik. Saya bilang, naik. Ada satu orang ini saya baptis dari agama Buddha. Oh susah banget itu, 5 tahun saya injili. Baru mau, tapi saya nggak mau dibaptis Pak. Sampai di Israel, di jamaah Tuhan, waktu di Yardenit, dia minta dibaptis. Wah, begitu dibaptis Pak, dia naik, aduh ada bom gimana ini? Ada apa ini? Apa suruh naik atas. Saya mau bang turun, jangan Pak. Udah percuma tokonya tutup. Begitu naik dia turun sendiri. Bener tutup tokonya. Di depan tempat orang nikah. Bali dancer lagi cenang-cenung. Bapak Ibu, begitu dia tutup, dia naik. Begitu naik, kami lagi duduk. Kan mau doa, rame-rame doa. Meledak Bapak Ibu. Kok meledak di bawah? 27 orang meninggal saat itu di tempat pernikahan. Coba kalau kita nggak ada dimarahi sama itu nggak ada kentut. Ya mungkin nonton belly dancer, mati semua. Karena ada yang kentut dimarahi sama reception, kita naik ke atas. Dan apa yang terjadi? Setelah meledak Bapak Ibu, si bapak ini, bom, tenang Pak, kita tenang. Ada 2 orang, nggak pakai ngomong terus lari pakai tangga darurat. Bayangin lantai 5, ya pakai baju tidur. Di luar lagi dingin. Bapak Ibu, 1 jam nggak bisa masuk kedinginan. Kenapa kita nggak bisa menolongin dia? Baru polisi datang sebenarnya saya ngomong itu orang kita. Yang satu dicari cewek itu rupanya masuk ke tempat kita. Itu lift terbuka. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan izinkan mati, nggak bakal mati. Peralon di sini Bapak Ibu. Di cewek itu. Sampai sekarang ditahan. Ya, ditahan di Yordania. Sudah sekian tahun. Taruh di sini. Nggak meledak. Itu saya ingin sampaikan Anda, bahwa perkataan positif menghasilkan sesuatu yang positif. Perkataan negatif akan menghasilkan yang negatif. Belajar mulai hari ini dengan perkataan yang positif. Ayo kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan di tahun 575 ini Tuhan ajar setiap kami mendeklarasikan perkataan yang positif, mendeklarasikan sesuatu yang indah dari Tuhan. Kami sampaikan kepada dunia, bahkan untuk diri kami sendiri. Tuhan, supaya kehidupan kami menggaungkan yang positif, kami menikmati yang positif. Jangan ada seorang pun di antara kami yang menggaungkan yang negatif, karena itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, berkati anak-anak-Mu yang hadir hari ini, berkati yang terlibat pelayanan, berkati setiap para pengurus di tempat ini, para donatur, para hamba Tuhan, full timer, khususnya Bapak Samuel C. sebagai gembala dan Ibu Wiwi. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan pengembalaan, berkati anak-anak menantu, Tuhan berkati juga cucu-cucunya. Tuhan kami serahkan semua yang di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.